punya kreasi. Hai juga. Oi Gondes, kamu mau tahu nggak database apa aja yang sering digunakan? Jelas lah mau tahu John. Di sini, saya akan merangkum 8 database yang paling banyak digunakan. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Setuju, subscribe dulu John. Yang pertama ada SQL. Sebelum membahas pengertian MySQL, Anda harus tahu cara bacanya terlebih dulu John. MySQL dibaca MySQL. Beberapa orang bahkan membaca MySQL seperti sedang menyebut MySQL John. Sebuah perusahaan asal Swedia menjadi yang pertama dalam mengembangkan MySQL di tahun 1904. Hak kepemilikan MySQL kemudian diambil secara menyeluruh oleh perusahaan teknologi Amerika Serikat John yang bernama Sun Microsystems ketika mereka membeli MySQL pada tahun 2008. Oh ini, saya juga menggunakan ini John. Yang kedua ada lagi nih John, namanya Postgres. Postgres pada awalnya dikembangkan oleh mahasiswa dan staf programmer University of California, Berkeley di bawah arahan Profesor Michael Stonebraker. Wow, teman-teman masih nih nggak kebayang nih menjadi mahasiswa programmer. Software ini mulanya dinamai Postgres, tetapi karena banyak tambahan untuk fungsi-fungsi SQL, maka pada tahun 1995 namanya diganti menjadi Postgres 95. Dan sejak tahun 1996 namanya digunakan hingga sekarang adalah Postgres SQL. Yang ketiga yaitu Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server merupakan sistem manajemen basis data relasional yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client server. Fitur pada Microsoft SQL Server ini yaitu mempunyai kemampuan untuk membuat basis data mirroring dan clustering. Microsoft SQL Server juga mendukung SQL sebagai bahasa yang untuk memproses query ke dalam database. Dan kita tahu bahwa SQL ini sudah digunakan secara umum pada semua produk database server. Ada lagi ini John. Masih ada, kan sampai 8. Ini kan baru 3 John. Yang keempat ada SQLite. SQLite adalah perpustakaan perangkat lunak yang menerapkan engine database SQL secara mandiri tanpa memerlukan server, tanpa perlu melakukan konfigurasi dan bersifat transaksional. SQLite adalah engine database SQL yang paling banyak digunakan di dunia. Wow, SQLite merupakan proyek yang bersifat public domain yang dikerjakan oleh Richard E. Yang kelima adalah apa ya? Oh ini tahu ini John. Ini dulu saya juga sering makanya. Nice. MongoDB. Beneran John. MongoDB merupakan database open source berbasis dokumen orientasi database yang awalnya dibuat dengan bahasa C++. MongoDB sendiri sudah dikembangkan oleh Sepulveda sejak Oktober 2007, namun baru dipublikasikan pada Februari 2009. Selain karena performanya 4 kali lebih cepat dibandingkan MySQL serta mudah diaplikasikan karena telah tergabung juga sebagai modul PHP. Benar sekali Gondes. Yang keenam yaitu ada Redis. Redis sangat populer karena kecepatan maupun durabilitas ketahanan sebagai salah satu sistem database untuk penyimpanan. Redis menyimpan data utama pada memori RAM server yang dapat dikonfigurasikan untuk transfer pada disk server. Karena kecepatannya, Redis umumnya dipakai untuk cache data bagi aplikasi web. Selain itu juga, Redis dipakai sebagai penunjang kinerja RDBMS untuk penyimpanan key data tertentu. Redis juga sangat mumpuni sebagai media penyimpanan untuk key value store. Ketujuh ada MariaDB. MariaDB adalah sistem manajemen database relasional yang dikembangkan dari MySQL. MariaDB dikembangkan oleh komunitas pengembang yang sebelumnya dikontribusikan untuk database MySQL. Mengapa pengembangan MySQL membangun dari MariaDB? Salah satu alasannya ini, MySQL telah diakuisisi oleh Oracle sehingga menyebabkan MySQL menjadi produk yang berlisensi proprietary. Dengan diakuisisi MySQL oleh Oracle, maka pengembangan MySQL pun sudah tidak leluasa lagi. Hal ini yang menyebabkan pengembangan MySQL sebelumnya mulai membangun MariaDB. MariaDB tetap mempertahankan kompatibilitas dari API layaknya MySQL dulu.
Dan yang terakhir, ke-8 ada Oracle. Oracle adalah sebuah nama produk software database server yang berlisensi freeware dari Oracle Corporation. Perusahaan Oracle berdiri pada tahun 1977 oleh 3 orang pemimpin, salah satunya adalah Larry Ellison yang merupakan CEO dari Oracle selama beberapa tahun sampai saat ini juga. Definisi Oracle merupakan RDMS untuk pengolahan informasi secara komprehensif dan terintegrasi. Dalam dunia IT, komponen database mutlak diperlukan oleh semua organisasi yang ingin mempunyai sistem informasi terpadu demi menunjang kegiatan dalam mencapai tujuannya. Wow, di era ini banyak software database yang support SQL selain Oracle loh, John. Seperti Microsoft SQL Server dan DB2 dan Interbase. Itulah 8 database yang sering digunakan. Saya dan Doris mengucapkan sekian dan terima kasih.